Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ada dimanapun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin, kita akan lanjutkan cerita Liontin Gio Kenaganya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 271-275, mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Zhu Xun dan Wu Ya juga sangat gugup. Chen Ruoqi mengatupkan kedua tangannya, jari-jarinya memutih. Dalam hal ini, setelah kalian berdua menandatangani kontrak, kalian dapat membuka kartunya, kata Kuan Jucai, dan mengemukakan dua kontrak. Itu tidak lebih dari klausul seperti kesediaan untuk berjudi dan mengaku kalah, sehingga siapapun yang kalah tidak dapat menyangkalnya. Wu Baili tersenyum dan menandatanganinya, kemudian Ye Chong juga menandatangani. Kontrak menjadi efektif, dengan kontrak dan kesaksian dari begitu banyak bos besar dari Beijing, tidak mungkin yang kalah bermain trik. Saatnya menggambar kartu, kata Kuan Jucai. Wu Baili terkekeh, dan membalik kartu holnya, ternyata kartu as tua. Aku punya 3 raja dan sepasang es tua, bagaimana kamu membandingkannya denganku? Hehe, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ye Chong tersenyum, permainan belum berakhir, dan kita tidak tahu apakah untuk menang atau kalah. Wu Baili mendengus dingin, dia berkata, saya tidak percaya Anda adalah 9 klub. Hanya kartu hall ini yang bisa menang melawan Wu Baili. Ketika Wu Baili sedang berbicara, dia melihat ke petugas perizinan lagi, dan setelah menerima pandangan setuju dari petugas perizinan, dia tersenyum. Lihat bagaimana kamu kalah, Dingfeng Logistics, Kraus Water Transport, hei, semuanya milikku, sudah berakhir. Krau dan Zhu Xun sangat gugup, dan mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Kuan Jucai berkata, Tuan, tolong tunjukkan kartu Anda. Ye Chong perlahan mengambil kartu hallnya, dan di bawah tatapan gugup semua orang, dia membalik kartu. 9 klub, semua orang terkejut. Aku pergi, ternyata ada 9 klub, benar-benar lurus. Dia mendapatkannya dengan kemungkinan kecil, senyum Wu Baili masih membeku di wajahnya. Dia menatap 9 klub, luar biasa. Dia menggosok matanya dan melihat lagi, itu benar-benar 9 klub. Pada saat ini, otaknya berdengung seolah disambar petir, bagaimana mungkin? Dia berdiri dan menunjuk ke dealer dan bertanya, bagaimana mungkin, mengapa kartunya 9 klub? Mengapa 9 dari klub? Ye Chong tertawa dan berkata, mengapa kartu saya tidak bisa 9 klub? Mungkinkah sesuatu terjadi di antara kalian berdua? Wu Baili menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan duduk dengan cepat, melihat di kartu dengan keengganan. Hanya dalam permainan kartu ini, dia kehilangan logistiknya yang tidak masuk akal. Bos lain di sekitar semuanya terkejut. Kedua bos yang berhenti di tengah jalan sebelumnya berkata dalam hati bahwa untungnya mereka berhenti lebih awal, jika tidak, nasib mereka akan sama dengan Wu Baili. Dan Zhu Xun dan Wu Ya hampir melompat. Saya Cao, Tuan Ye luar biasa, saya menang. Ye Chong tersenyum dan menyesap teh dengan puas. Dan dealer kartu masih mengerti apa yang terjadi. Dia ingat bahwa kartu hall Ye Chong dibagikan 6, bagaimana itu menjadi 9 klub. Dia tidak tahu bahwa ketika dia pertama kali membagikan kartu, dia bertemu mata Ye Chong, di bawah kendali mata Dewa Naga Ye Chong. Dia mengirim Ye Chong 9 klub, dan dia pikir itu adalah 9 klub, itu adalah 9 klub, 6. Di ruang pemantauan di lantai 3, Qin Yulong menonton TV dengan kaget. Dia sepertinya akan masuk melalui TV, ke gubuk di ruang bawah tanah, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Qin Yulong berkata pada dirinya sendiri. Aku memperhatikan dengan seksama sepanjang waktu. Ye Chong tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Bagaimana dia mendapatkan bunga plum 9 ini? Dia merasa itu sangat menakutkan, dan dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia menyadarinya, Wu Di masih di sana. Saya melihat Wu Di duduk di sana dengan wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda kedua Wu, maaf. Ini, saya tidak memikirkan mengapa hal seperti itu terjadi, saya benar-benar menganggap Anda sebagai pribadi, sepertinya sangat konyol. Wu Di hanya mengatakan kalimat ini, lalu berdiri, berbalik dan pergi. Qin Yulong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Wu Di tidak memberinya kesempatan sama sekali, hanya menyisakan pandangan ke belakang. Qin Yulong menghancurkan cangkir di tangannya dengan kejam, dia menggertakkan giginya dan menatap Ye Chong di layar TV, sialan, kamu memprovokasiku.
Aku bersikeras untuk mati. Chen Ruoqi berpartisipasi dalam kompetisi yang begitu menarik untuk yang pertama waktu. Setelah melihat Ye Chong memenangkan acara tersebut, wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Dia memegang lengan Ye Chong dan berkata, "Kamu sangat kuat, kamu menakutiku sampai mati sekarang, kupikir kamu akan kalah." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku bisa kalah?" Untuk logistik Wu Baili yang tidak masuk akal, dia juga memenangkan hak pembelian Yuhu Logistics, ditambah 20% saham dari 2 perusahaan logistik lainnya, mengubah dirinya menjadi perusahaan logistik nomor 1 yang sesungguhnya di orang kota Beijing. Ye Chong berbalik dan berterima kasih kepada Zhu Sun dan Wu Ya. "Terima kasih keduanya, saya akan mendirikan perusahaan logistik di kota Beijing. Jika kalian berdua mau, Anda bisa bekerja sama dengan saya. Bagaimana kalau kita berbagi kue ini bersama?" Bagaimana mungkin Zhu Sun dan Wu Ya tidak mau? Mereka membantu Ye Chong terlepas dari biayanya sekarang. Pada kenyataannya, mereka hanya ingin berbagi kue setelah Ye Chong. "Ya, saya sangat bersedia," kata Zhu Sun. Crow menepuk dadanya lebih jauh. "Aku, Crow, tidak akan menerima siapapun, kecuali Tuan Ye dan kamu sendiri. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan." Setelah itu, Ye Chong melihat bos perusahaan logistik lain yang hadir. Bos-bos ini semuanya berada di tangan perusahaan logistik yang relatif kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan besar seperti Peak Logistics dan Butong Logistics. Ye Chong berkata kepada kedua bos barusan, "Kamu telah mendengar apa yang aku katakan tadi, dan sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung denganku. Jika kamu tidak mau, aku akan mengembalikan sahamnya kepadamu." Kami tahu seberapa besar kombinasi Dingfeng Logistics dan Butong Logistics. Ini adalah kapal andalan industri logistik Beijing. Perusahaan pribadi kecil mereka hanya akan mengalami nasib hancur di masa depan. Namun jika Anda bisa menaiki kapal sebesar ini sekarang, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Mereka berdua tidak menyangka ini adalah berkat tersembunyi. Jadi mengapa mereka harus memikirkannya? Keduanya dengan cepat membungkuk kepada Ye Chong, "Kami akan mengikutimu di masa depan." Beberapa bos lain yang tidak berpartisipasi dalam permainan tidak bisa duduk diam, dan mereka berdiri satu demi satu. "Tuan Ye itu, apa pendapat Anda tentang saya?" "Tuan Ye, meskipun perusahaan saya tidak besar, saya memiliki beberapa pengalaman dalam bidang logistik. Anda pasti kekurangan orang. Mengapa Anda tidak menerima saya juga?" "Tuan Ye, saya juga bersedia mengikuti Anda selamanya." Ye Chong awalnya memiliki niat ini, dan mengangguk sambil tersenyum, "Tidak masalah." Dengan cara ini, Ye Chong akan menyatukan seluruh industri logistik di kota Beijing. Inilah yang ingin dilakukan Wu di sebelumnya. Qin Yulong mengatur permainan, tetapi Ye Chong pada akhirnya terpenuhi. Qin Yulong menyipitkan matanya dan menonton adegan di ruang bawah tanah di TV. Dia sangat membencinya sehingga dia bahkan ingin bergegas turun dan meminta orang untuk menembak Ye Chong sampai mati. Tapi dia tahu kemampuan Ye Chong, dan dia takut orang biasa tidak akan bisa membunuhnya. Qin Yulong menahan amarahnya dan mendengus dingin, "Jangan khawatir, setelah aku menemukan pembunuh Zhu Shenmen, kamu pasti akan mati." Tapi sekarang, Qin Yulong lebih peduli untuk memperluas kekuatannya ke Luzhu. Qin Yulong juga memiliki ambisi yang besar dan kemampuan yang kuat. Ia ingin menjadikan keluarga Qin sebagai keluarga besar di Luzhu. "Saya ingin memanfaatkan batu loncatan keluarga Wu, tetapi gagal hari ini dan membuat Wu Di tidak bahagia. Namun, dia masih punya rencana cadangan. Selama dia memenangkan taruhan batu di konferensi Yushilu dalam beberapa hari, dia masih bisa mewujudkan rencananya untuk menginjakan kaki di Luzhu." Ye Chong dan Chen Ruoqi untuk kembali ke perusahaan logistik. Kali ini, mereka menghasilkan banyak uang, dengan begitu banyak perusahaan logistik sebagai yayasan, tampaknya logistik Longshan kita dapat didirikan. Kata Chen Ruoqi, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Benar, dengan begitu banyak perusahaan logistik di tangan, kita perlu mengatur ulang. Kalau begitu, apakah kamu punya ide?" Chen Ruoqi bertanya. Ye Chong berkata, "Saya punya ide. Saya ingin memisahkan 12 anak perusahaan di bawah logistik Longshan, yang terhubung dengan baik." "Selamat datang di semua arah," Chen Ruoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pertama-tama, Yuhu Logistics Qin Yuhu, saya akan mengubah namanya menjadi Yuda Logistics, yang bertanggung jawab untuk mengangkut beberapa barang berharga seperti batu giok, dan memisahkannya dari barang umum lainnya." Chen Ruoqi mengangguk setuju itu. "Benar, ini akan memastikan bahwa barang-barang berharga tidak akan rusak, dan itu akan meyakinkan pengirimnya." Ye Chong melanjutkan, "Logistik Dingfeng Zhu Sun telah berganti nama menjadi Feng Tong, dan logistik Butong asli. 2 di antaranya bertanggung jawab atas logistik selatan,
satu bertanggung jawab untuk jalur utama di utara. Juga beberapa perusahaan kecil lainnya yang akan diintegrasikan menjadi satu dan diberi nama Haida Logistics terutama bertanggung jawab untuk transportasi logistik yang relatif berat dan berskala besar. Transportasi air Crow adalah Haida Logistics, yang terutama bertanggung jawab untuk transportasi laut, akan mendirikan perusahaan lain di masa depan untuk berbagai bidang, seperti rantai dingin, hewan peliharaan, perawatan mendesak, obat-obatan, dan barang berbahaya. Departemen transportasi dari berbagai merek, termasuk Lengda, Chongda, Suda, Yaoda, dan Senda Logistics. Baru pada saat itulah Chen Ruoqi menyadari apa yang dimaksud Ye Chong dengan meluas ke segala arah, yang sebenarnya mencakup semua industri logistik dan terorganisir dengan baik. Sitong, Fengtong, Butong, Changtong dan Botong bertanggung jawab atas jalur utama di 4 arah timur, barat, utara dan selatan. Dan Bada, Yuda, Zongda, Haida, Lengda, Chongda, Suda, Yaoda, dan Senda menutupi situasi khusus dari berbagai logistik. Terima kasih kepada Ye Chong karena dapat memikirkan rencana pembagian yang begitu hati-hati. Tidak sulit untuk melihat ambisi Ye Chong dari sini. Setelah mendengar pemikiran Ye Chong, Chen Ruoqi harus mengagumi bakat Ye Chong. Terkadang saya benar-benar harus mengagumi ide-ide Anda. Meskipun Anda belum mempelajari logistik, Anda lebih baik daripada seseorang dengan jurusan seperti saya. Chen Ruoqi mengagumi dengan tulus. Ye Chong menyeringai. Ngomong-ngomong, ada juga Takoe Starvet Tudit kami, yang merupakan departemen khusus logistik Longshan, keduanya. Mengobrol dengan bersemangat tentang perusahaan logistik untuk sementara waktu, dan merinci rencananya sedikit. Chen Ruoqi melihat cetak biru perusahaan logistik dan mau tak mau merasakan banyak emosi. Ngomong-ngomong, Ye Chong, ada sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Dia berkata dengan serius, oh, ada masalah apa? Bagaimana dengan industri logistik? Sebenarnya, sejujurnya, meskipun logistik adalah industri dengan sejarah panjang, itu bukan industri yang menguntungkan. Ini tidak menguntungkan seperti bisnis Anda yang lain, Ye Chong. Menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini semua untukmu? Siapa yang menyuruhmu belajar manajemen logistik? Dan jika kamu ingin belajar manajemen klub malam, aku akan membuka klub malam untukmu. Ketika Chen Ruoqi mendengar ini, wajahnya yang cantik memerah. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chong sedang bercanda, dia sangat senang dengan itu. HMPH, kalian bisa mengatakan hal-hal manis dan menipu. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Padahal, ia memang punya ide sendiri di industri logistik. Ia berharap Longshan Logistics bisa berkembang lebih besar dan suatu saat bisa menginjakan kaki di setiap pelosok China. Ada alasan lain selain menghasilkan uang, karena di industri logistik, Anda bisa menjangkau setiap tempat. Paling cocok untuk menanyakan tentang adat istiadat dan cerita rakyat di setiap tempat. Sekarang sumber daya langka di bumi, Ye Chong hanya dapat menemukan bahan obat dan harta berharga dengan cara ini. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan materi seperti itu untuk berlatih di masa depan, dan ini juga merupakan rencana untuk masa depan. Ye Chong berlari kembali ke desa dengan riang dan menjadi penjaga toko lepas tangan. Pada hari ini, Tang Chun tiba-tiba menelepon dan mengundang Ye Chong ke rumahnya, mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Ye Chong bertanya-tanya apakah sudah terlalu lama sejak dia melihat Tang Chun, gadis kecil ini kesepian dan tak tertahankan. Dia sangat mengantisipasi bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, lalu bergegas ke kota dan tiba di villa keluarga Tang. Ini dia saudara Tang King Feng sedang meninju di taman. Dan ketika dia melihat Ye Chong datang, dia sangat senang dan mengobrol dengannya sebentar. Ye Chong mendiskusikan tinju dengan Tang King Feng sebentar, lalu pergi mencari Tang Chun. Melihat Ye bergegas ke dalam rumah, Tang King Feng diam-diam bahagia, dan dia sangat tanggap dan tidak mengganggu mereka. Tang Chun mengenakan gaun rumah ungu di rumah, dengan sosok cantik, kulit putih, dan sedikit bibir merah muda, terlihat begitu anggun, seperti kecantikan yang keluar dari lukisan. Dia membiarkan rambutnya tergerai di belakang, dengan sedikit bangsawan ungu dalam kemalasannya. Masuk dan duduk, kata Tang Chun, dan mengambilkan Ye Chong segelas air. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Ye Chong bertanya. Ya, pinggangku sedikit sakit, tolong beri aku pijatan dulu. Tang Chun berkata, aku ingin dipijat saat aku bangun, kamu tidak merayuku, maukah kamu memijatnya di tempat tidur? Sepertinya seperti Ye Chong sesuai keinginannya, Tang Chun berbaring di samping tempat tidur. Tubuh halus anggun Tang Chun ditutupi dengan sutra ungu, menjulang. Sepasang kaki giok terbuka, dan dua kaki putih dan lembut menonjol di tempat tidur.
Ye Chong tampak agak kering. Tang Chun menatap Ye Chong dengan malu-malu, "Apa yang kamu lihat?" Wajah tua Ye Chong memerah. Lalu dia berjalan ke sisi Tang Chun, dan mengangkat baju tidur Tang Chun, memperlihatkan kulit putih kremnya. Ye Chong memanfaatkan kesempatan itu untuk mencubit pinggang Tang Chun, dan berkata, "Faktanya, cedera pinggangmu hampir pulih, dan sekarang ini lebih merupakan sakit punggung yang disebabkan oleh ketegangan kaki." Tang Chun bersenandung, mengangguk setengah mengerti. "Kalau begitu aku akan memulai perawatan lain sekarang untuk membantumu menghilangkan ketegangan pada kakimu," kata Ye Chong. Tang Chun mengangguk dengan patuh. Setelah itu, Ye Chong berlari ke ujung tempat tidur, mulai dari pergelangan kaki Tang Chun, dan menekan kakinya sedikit demi sedikit di sepanjang garis kaki. Tempat tidur Tang Chun tidak tinggi, dan Ye Chong sedikit lelah karena membungkuk, jadi dia harus berlutut di ujung tempat tidur untuk membantu memijat Tang Chun. Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, "Bukankah kamu memintaku untuk melakukan sesuatu yang serius? Kenapa aku menjadi budakmu sekarang, dan aku masih berlutut untuk memijatmu? Kamu benar-benar pantas mendapatkan pujian." Tang Chun terkikik, "Itu benar." Ye Chong mengikuti betis Tang Chun untuk mengeruk tendon sedikit demi sedikit, lalu pahanya, lalu pinggangnya. Tempat sensitif Tang Chun ditekan oleh Ye Chong untuk sementara waktu, wajahnya memerah karena malu. Namun, Tang Chun juga tahu bahwa Ye Chong membantunya pulih, karena dia merasa Ye Chong merasa jauh lebih nyaman setelah dipijat. Tapi Tang Chun tetap ragu apakah ada unsur memanfaatkannya, terutama setelah melihat seringai Ye Chong. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu mencariku untuk urusan bisnis?" Ye Chong bertanya, menekankan tangannya ke pinggang dan mata Tang Chun, dan mengeluarkan semburan energi naga. "Oh," Tang Chun mengerang dengan nyaman, lalu berkata, "Ini tentang grup Dewa Naga." Presiden grup Dewa sebenarnya mengelola berbagai hal. Tang Chun juga bertanggung jawab atas proyek teknik termasuk Gunung Panlong. Wang Bing mengumpulkan sekelompok tim teknik dan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung kelompok di Gunung Panlong. Tim ini telah diserahkan kepada Tang Chun, dan penggalian pondasi awal serta pengadaan material telah dimulai. Selain itu, beberapa bisnis yang saat ini dimiliki oleh grup Longshan, termasuk tata rias kecantikan, anggur obat, dan catering, mengharuskan Tang Chun untuk menentukan arah strategis dan mempertimbangkannya secara komprehensif. Mari kita bicara tentang salon kecantikan terlebih dahulu. Sekarang salon kecantikan telah berkembang menjadi salon kecantikan terbesar di kota Beijing, tetapi juga mengalami hambatan. Chun menikmati daun menggosok kehangatan di tangannya, katanya. "Jika kita ingin berkembang lagi, kota Beijing tidak lagi cukup untuk mendukung kita. Kita harus keluar, dan berkembang di kota lain." Ye Chong mengangguk. Meskipun salon kecantikan melakukan banyak hal sekarang, itu adalah jauh dari harapan Ye Chong, jadi tentu saja kita harus terus berkembang. Selain salon kecantikan, ada juga restoran China. Saya sudah melakukan riset detail, lalu lintas restoran China, termasuk takeaway, akan mencapai puncaknya dalam waktu 3 bulan. Jika ingin berkembang lebih jauh, Anda juga perlu keluar. Ye Chong sudah tahu apa yang dipikirkan Tang Chun. Benar, lebih dari itu, beberapa bisnis lain, termasuk anggur obat, sayuran, logistik, akan menghadapi masalah ini di masa depan. Ukuran kota Beijing masih terlalu kecil. Tang Chun mengangguk. "Ya, ini." Artinya, Ye Chong tidak berharap Tang Chun mengarahkan pandangannya sejauh ini. Gedung perusahaan belum didirikan, dan akan memperluas bisnisnya ke tempat lain. Dia harus diam-diam mengagumi Tang Chun. "Lalu bagaimana menurutmu?" Ye Chong bertanya sambil menggosok betis Tang Chun. Tang Chun mengeluarkan 2 suara, lagi, dan merasakan tangan besar Ye Chong yang panas perlahan membelai kakinya, yang sangat nyaman. "Saya pikir tempat terbaik sekarang adalah Luzhu, yang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Dongjiang, dan Luzhu tidak terlalu jauh dari kita. Jika kita dapat membuka saluran bisnis ke Luzhu, semua bisnis kita dapat ditingkatkan menjadi tingkat yang lebih tinggi." Ye Chong sangat setuju, Tang Chun benar, dan dia berpikir demikian di dalam hatinya. "Oke, serahkan masalah ini padaku," kata Ye Chong. "HMPH, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali kamu." Ye Chong menyeringai, "Sungguh, kamu juga telah menemukan kepentinganku. Itu sebabnya aku bertanggung jawab atas orang luar, dan kamu bertanggung jawab atas orang dalam." Tang Chun menjulurkan lidahnya, "Kamu tidak penting. Jika aku tidak punya tenaga untuk mengurus masalah ini, aku tidak akan repot-repot membicarakannya denganmu. Proyek itu benar-benar membuatku terbakar keluar." Tang Chun mengeluh, "Hei, aku tahu kamu mampu, jadi aku mempercayakanmu dengan tugas yang begitu penting." Kamu berbicara dengan baik saja.
Siapa yang mengatakan itu? Ingin aku memberimu hadiah? Tang Chun berbaring di tempat tidur dan menoleh, dengan rasa ingin tahu bertanya, hadiah apa? Bagaimana kalau aku mendedikasikan diriku untukmu? Aku tidak menginginkannya. Tang Chun tersenyum. Ayo, jangan sopan, kata Ye Chong, pura-pura menerkam Tang Chun. Tang Chun Kiao tersipu, dan malu mengetahui bahwa dia mengharapkan Ye Chong untuk bergegas maju. Ye Chong merentangkan mulutnya ke depan, ayo, aku akan memberimu ciuman dulu. Wajah Tang Chun memerah, dan dia mengulurkan kaki kecil untuk menyentuh wajah Ye Chong yang mendekat, dan mendorong Ye Chong ke sisi tempat tidur. Ye Chong cemberut untuk menggoda Tang Chun. Ketika dia melihat kaki giok membungkuk dan menempelkannya ke wajahnya, itu halus dan lembut saat disentuh. Tang Chun terkikik, ada apa, tidak bisakah kamu melewatinya? Ye Chong menyerah dan berdiri dari kepala tempat tidur. Ini benar-benar wajah yang panas dengan sol yang dingin. Ye Chong menertawakan dirinya sendiri. Tang Chun tertawa dengan puji. Setelah mengobrol sebentar, Ye Chong pergi. Dia langsung pergi ke kota listrik Gao Jia untuk mencari Gao Tingting. Ketika Gao Tingting melihat Ye Chong, dia terlihat sangat menawan lagi. Dia memegang lengan Ye Chong dan berkata, Kakak Ye Chong, ini pertama kalinya kamu datang mencariku tanpa membeli peralatan listrik. Apakah kamu kesepian? Biarkan adikku bermain denganku. Kamu sebentar, Ye Chong bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini bukan untuk membeli peralatan listrik? Kata Gao Tingting dengan cemberut, mulut, benar-benar hantu, kata Ye Chong dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, aku mencarimu hari ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Gao Tingting berpura-pura marah, sungguh, kenapa datang kepadaku setiap kali ada yang harus kulakukan? Ye Chong tersipu dan mencakar kepalanya goblin kecil benar-benar tidak berdaya. Gao Tingting melihat rasa malu Ye Chong, dan tersenyum, aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak terlalu pelit, ada apa denganmu? Ye Chong berkata, aku ingin memperluas bisnisku ke Luzhu. Kamu adalah ada cara. Gao Tingting berasal dari keluarga Gao di antara 4 keluarga besar di Luzhu. Jadi bertanya padanya tentu saja adalah orang yang tepat. Gao Tingting tersenyum, bukankah ini sederhana? Selama kamu menjadi menantu keluarga Gao saya, bukankah semuanya sudah selesai? Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, Nona Gao, bahkan jika saya ingin melakukannya, keluarga Gao Anda tidak menginginkan saya, jangan bercanda apakah ada cara? Gao Tingting berpikir sejenak, dan berkata, sekarang benar-benar ada peluang bagus, jika berhasil, saya akan pasti bisa memasuki lingkaran bisnis Luzhu. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, kesempatan apa? Segera konferensi perjudian Menara Batu Giok akan diadakan setiap 3 tahun. Kata Gao Tingting, Jade Tower. Ye Chong mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah bangunan paling terkenal di Luzhu. Komunitas bisnis di Luzhu tahu bahwa di gedung Batu Giok kecil ini, ada kemampuan untuk menentukan nasib Luzhu. Karena di belakang gedung Batu Giok, dikendalikan bersama oleh 4 keluarga besar di Luzhu. 4 keluarga besar masing-masing menyumbang 25% saham. Untuk bersaing memperebutkan hak terakhir untuk berbicara di gedung Giok ini, 4 keluarga besar akan mengadakan pertemuan taruhan batu setiap 3 tahun. Saat itu, banyak master di dunia perjudian batu akan diundang oleh 4 keluarga besar untuk bergabung dalam pertempuran. Orang yang bisa menang pada akhirnya dan keluarga yang dia wakili akan memiliki hak untuk memveto setiap resolusi yang dibuat oleh Yushilu dalam 3 tahun ke depan. Dan baru-baru ini, kebetulan adalah hari ketika konferensi perjudian batu 3 tahunan di Yushilu dimulai, dan beritanya telah menyebar ke seluruh Luzhu. Gao Tingting memperkenalkan Ye Chong. Ye Chong mengangguk, ini kesempatan bagus. Jika dia memiliki saham di Yushilu, dia bisa mendapatkan pijakan di Luzhu. Meski jangka waktu saham tersebut hanya 3 tahun. 3 tahun kemudian, saham tersebut masih akan dibawa kembali ke Yushilu, dan konferensi perjudian batu berikutnya akan dibuka sebagai hadiah baru. Namun, 3 tahun ini cukup bagi Ye Chong untuk melakukan banyak hal di Luzhu. Mungkin 3 tahun kemudian, Ye Chong sudah mengembangkan grup Dewa Naganya ke seluruh provinsi Dongjiang. Namun, tidak mudah untuk menang. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang berjuang untuk ekuitas 3 tahun? Gao Tingting mengingatkan Ye Chong. Ye Chong tersenyum, saya tidak tahu, dan tidak perlu tahu, lagi pula, saya hanya tahu bahwa saya akan menang, dan itu sudah cukup. Jika Gao Sanshan hadir saat ini, dia mungkin memberitahu Gao Tingting betapa hebatnya Ye Chong dalam bertaruh pada batu. Tapi Gao Sanshan tidak ada, jadi Gao Tingting tidak tahu seberapa kuat Ye Chong. Dia baru saja mendengarnya dan tahu bahwa Ye Chong akan bertaruh pada batu. Tapi terlalu banyak orang yang bisa bertaruh pada batu.
dan hanya ada satu orang yang bisa memenangkan pertemuan taruhan batu. Jadi Gao Tingting hanya berpikir bahwa Ye Chong baru saja bercanda. Dia melihat waktu, dan pertemuan taruhan batu di Yushilu harus diadakan dalam 3 hari. Namun, berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu memerlukan rekomendasi dari 4 keluarga besar. Setiap keluarga dapat merekomendasikan 5 tempat, jadi saya harus kembali dan mencoba memenangkan 1 tempat untuk Anda, kata Gao Tingting. Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menyusahkan Nona Gao. Lalu bagaimana caramu berterima kasih padaku? Kakak Ye Chong, aku akan memberimu batu giok terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kata Ye Chong. Gao Tingting meraih lengan Ye Chong. Ini yang kamu katakan, jangan main-main. Setelah itu, Ye Chong kembali ke desa. Kali ini saya pergi ke Luzhu untuk berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu Yushilu. Saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa hari. Ye Chongxin berkata bahwa dia harus berlibur dengan Zhou Yutong. Jika tidak, dia pasti akan dimarahi oleh Zhou Yutong jika dia tidak kembali ke desa untuk waktu yang lama. Dia memberitahu Zhou Yutong tentang pemikirannya, dan Zhou Yutong sangat setuju. Benar, pembangunan desa kita cepat atau lambat akan membutuhkan dunia yang lebih luas. Zhou Yutong menatap Ye Chong dengan serius. Kamu Chong, aku tidak harap ide-ide Anda begitu maju, juga sebagai kader desa. Saya benar-benar tidak memiliki visi jangka panjang yang Anda pikirkan saat ini, dan saya benar-benar ingin belajar dari Anda. Ye Chong tersenyum dan berkata, Yutong, kamu juga memiliki banyak keuntungan. Setiap orang memiliki kekuatannya sendiri. Selama kamu memanfaatkan kekuatanmu sendiri, kamu tidak harus meniru orang lain. Zhou Yutong tidak menyangka Ye Chong bisa mengatakan kata-kata yang begitu mendalam. Dia mengangguk dan bertanya, Ye Chong, katakan padaku, keuntungan apa yang aku miliki? Zhou Yutong menatap Ye Chong dengan penuh harap. Ye Chong pura-pura diam dan berpikir, Amin. Zhou Yutong mencubit pinggangnya, kenapa? Apakah sulit untuk mengatakannya? Ye Chong tertawa, keuntunganmu adalah kamu memiliki sedikit pemarah, suka memukuli orang saat kamu bebas, makan banyak, dan suka tidur. Zhou Yutong tersipu, oke, kamu mengolok-olokku lagi, lihat apakah aku tidak mencekikmu sampai mati. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya dan pergi ke mencubit Ye Chong. Ye Chong dengan cepat melompat dan lari. Sehari kemudian, Ye Chong dan Gao Tingting pergi ke Luzhu bersama. Di rel berkecepatan tinggi, Gao Tingting memperkenalkan beberapa informasi tentang keluarga Gao kepada Ye Chong. Keluarga Gao sangat kuat di Luzhu, dan aturan keluarga sangat ketat. Keluarga Gao bukanlah sistem turun-temurun, melainkan meritokrasi. Keluarga akan mengirim anak-anak yang baru tumbuh ke berbagai tempat untuk berbisnis, dan hanya akan memberikan bantuan awal dalam jumlah tertentu. Setiap tahun pada pertemuan tahunan keluarga Gao, generasi muda akan dinilai berdasarkan situasi bisnis tahun lalu. Dan junior yang paling menonjol adalah yang paling mungkin mewarisi posisi patriark keluarga Gao. Keluarga Gao menggunakan metode ini untuk memilih orang-orang jenius yang paling berpikiran bisnis. Karena itu, bisnis Gao menjadi salah satu yang terbaik di seluruh provinsi Dongjiang. Gao Tingting dan Gao Sanshan ditugaskan ke kota Beijiang pada awalnya, dan mereka hanya lahir di cabang keluarga Gao, jadi mereka tidak banyak bicara. Itu sebabnya Gao Tingting berkata untuk kembali dan mencoba, dia tidak yakin bisa membantu Ye Chong mendapatkan tempat. Gao Tingting memberitahu Ye Chong bahwa kepala keluarga Gao saat ini bernama Gao Jianyun, yang dikenal sebagai Gao Xianggu. Ketika Gao Jianyun kembali dari belajar di luar negeri, dia menunjukkan kemampuan bisnisnya yang super dan melakukan serangkaian reformasi drastis pada keluarga Gao, yang menjadikan keluarga Gao memiliki status saat ini, sejajar dengan 3 keluarga lainnya di kota Luzhu. Adapun urusan Yushilu, paman kedua Gao Tingting, Gao Zhonghe, yang bertanggung jawab. Setelah itu, keduanya turun dari rel berkecepatan tinggi dan datang ke kota Luzhu. Gao Tingting tidak berani membawa Ye Chong ke dalam rumah, jadi dia harus pergi ke perusahaan Gao untuk mencari Gao Zhonghe. Gao Zhonghe bertanggung jawab atas perusahaan Internet of Things di bawah keluarga Gao. Industri yang sedang berkembang ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Gedung kantor Gao sangat mewah, bangunan 10 lantai, dari luar, tubuh utamanya berwarna hitam besi, memancarkan kehikmatan dan dominasi. Ada banyak kantor di setiap lantai yang luas dan cerah. Ada kamar tunggal yang dipisahkan oleh jendela setinggi langit-langit. Di setiap kantor ada orang yang bekerja dengan mata cemberut. Di koridor perusahaan, terdapat berbagai spanduk promosi ala Chicken Soup for the Soul. Ada spanduk bertuliskan, kalau mau makan daging, harus punya ros serigala.
Bacaan lain, jika Anda tidak bisa melakukannya sampai mati, lakukan sampai mati, jadilah buruh yang lelah dan tidak mengeluh. Bacaan lainnya, selama Anda bangun pagi dan bekerja keras setiap hari, bos Anda akan selangkah lebih dekat menuju kebahagiaannya. Ye Chong melihat slogan-slogan ini sambil tersenyum, dan berpikir, budaya perusahaan-perusahaan ini juga sangat kokoh. Saat ini, di kantor paman kedua Gao Tingting, Gao Zhonghe, duduk seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Nama pemuda itu adalah Gao Yu, dan dia adalah sepupu Gao Tingting. Paman kedua, hari ini aku secara khusus merekomendasikan sosok setingkat dewa di dunia batu giok kepadamu. Kata Gao Yu. Gao Zhonghe mendengus tanpa sadar, dia hampir kesal sampai mati oleh junior dari keluarga Gao akhir-akhir ini. Para junior dari keluarga Gao merekomendasikan apa yang disebut ahli batu giok kepadanya jika ada yang harus mereka lakukan. Padahal, alasan junior keluarga Gao begitu aktif adalah karena ada manfaat besar yang bisa didapat dari hal ini. Jika ada yang direkomendasikan dapat memenangkan pertemuan taruhan batu di Yushilu, maka junior ini dapat dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Gao. Kedepannya saat kepala keluarga terpilih, banyak poin yang akan ditambahkan. Oleh karena itu, Gao Yu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan orang yang sangat terkenal, lelaki tua di sebelahnya. Melihat Gao Zhonghe tampak tidak tertarik, Gao Yu tersenyum dan berkata, "Paman kedua, kamu mungkin tidak tahu siapa pria tua ini." "Siapa itu?" tanya Gao Zhonghe. "Dia adalah Tuan Yuan yang dikenal sebagai Kai Yushu Yuanpeng." Mata Gao Zhonghe berbinar, mungkinkah sosok legendaris dari kota Beijing itu? Buka kunci Yuanpeng, dia segera berdiri, dan tidak pernah menyangka bahwa Gao Yu, seorang anak kecil, akan dapat mengundang master seperti Yuanpeng. "Ternyata kamu adalah Tuan Yuan. Sialan Gao Yu tidak mengatakannya lebih awal, dan membuatku mengabaikanmu." Gao Zhonghe berkata dengan sangat sopan, "Hehe, di mana?" Bos Gao bersikap sopan. Yuan Peng tertawa. Gao Zhonghe berkata, "Tuan Yuan, saya telah mendengar nama Anda sejak lama. Batu-batu yang telah dibuka dari tangan Anda semuanya adalah hal yang baik. Jika Anda bersedia membantu keluarga Gao kami kali ini, maka kami harus melakukannya aman." Yuan Peng tertawa dan berkata, "Bos Gao terlalu banyak hadiah. Saya hanya orang tua, dan itu hanya nama palsu." Gao Zhonghe tersenyum, "Tuan Yuan, Anda tidak harus terlalu sederhana. Tidak ada yang lebih kuat darimu." Yuan Peng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Saya tidak berani mengatakan itu. Sejujurnya, saya pernah bertemu dengan seorang jenius di kota Beijing. Saya jarang gagal dalam pekerjaan saya, hidup, tetapi dalam hidup saya tidak pernah menang melawannya, dan saya benar-benar malu dengan gelar tangan giok." Beberapa kali kalah dari Ye Chong membuat Yuan Peng merasa rendah diri. Dia pernah berkata bahwa Ye Chong dia tidak akan pernah pergi kemana Chong muncul. "Oh, ada orang yang begitu ajaib?" Gao Zhonghe tidak percaya. Tapi ini yang dikatakan Yuan Peng secara pribadi, jadi tidak boleh ada kebohongan. Namun, kejeniusan seperti ini selalu langka, dan sulit ditemukan. Lebih dapat diandalkan untuk menemukan pria besar yang sudah lama terkenal seperti Yuan Peng. Memikirkan hal ini, Gao Zhonghe kembali memuji Yuan Peng. Gao Yu sangat senang menonton dari pinggir lapangan, dan diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Dari sikap Gao Zhonghe, dia bisa melihat bahwa dia telah memberikan kontribusi untuk keluarga Gao kali ini. Setelah mengobrol sebentar, Yuan Peng berdiri dan berkata, "Maaf, saya akan pergi ke toilet dulu. Ketika Anda sudah tua, prostat Anda tidak baik." Kemudian Yuan Peng meninggalkan kantor. Di kantor, Gao Zhonghe mengangguk ke Gao Yu dan berkata, tanpa diduga, "Kamu cukup peduli, dan kamu dapat menemukan Yuan Peng untuk membantu. Kali ini pujianmu." Gao Zhonghe melanjutkan, "Sebenarnya, saya memiliki 4 kandidat sekarang, dan yang terakhir mengkhawatirkan. Saya tidak menyangka Anda mengirim Yuan Peng ke sini." Gao Zhonghe tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam kata-katanya. Sambil berbicara, Gao Tingting masuk bersama Ye Chong. "Ha, Tingting, kenapa kamu di sini?" Gao Zhonghe terkejut. Apakah Gao Tingting juga ikut bersenang-senang? "Benar saja," Gao Tingting mengeluarkan Ye Chong, "Paman kedua, saya ingin merekomendasikan teman saya untuk menghadiri konferensi giok." Sekarang Gao Zhonghe memiliki Yuan Peng, bagaimana dia bisa memikirkan orang lain? Dan sepertinya Ye Chong masih sangat muda, judi macam apa yang dia tahu? Bukankah ini omong kosong? Gao Zhonghe sedikit tidak senang, dan berkata dengan tegas kepada Gao Tingting, "Saya selalu mengira kamu adalah gadis yang bijaksana, tetapi mengapa kamu menjadi begitu ceroboh? Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya konferensi giok bagi 4 keluarga besar?
manakah dari pemberi rekomendasi yang keluar bukan master veteran yang mendominasi dunia batu giok? Mengapa Anda mencari anak semuda itu? Jika kalah, bisakah Anda menerimanya? Wajah kecil Gao Tingting memerah karena pelatihan, dan dia mengira paman kedua ini benar-benar tidak memberikan wajahnya. Gao Yu juga mencibir ke samping. Benar, Tingting, jika kamu ingin meminta jasa, kamu harus mengeluarkan sedikit uang, dan kamu bisa menemukan bajingan dan menjadi master batu giok. Ye Chong tersenyum. Pertama, aku bukan gelandangan, dan kedua, aku bukan ahli giok, karena aku sama sekali tidak peduli dengan ahli giok. Tidak setua itu, nadanya tidak kecil. Gao Zonghe mencibir. Gao Yu di sebelahnya tidak senang. Dia sudah mengundang Yuan Peng ke sini. Apa salahnya Gao Tingting datang ke sini? Dia memutar matanya ke arah Gao Tingting dan berkata, "Sepupu, anak ini tidak bisa menjadi pacarmu. Apa yang kamu lakukan?" Gao Tingting membantah dengan wajah memerah. Di usianya, bisakah dia mempelajari batu giok? Selain bisa menulis kata giok, apa lagi yang bisa dia lakukan? Gao Yu berkata belak-belakan. Gao Yu, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti apa-apa, kata Gao Tingting dengan marah. Hei, apa menurutmu dia akan berjudi dengan batu seperti itu? Menurutku tidak buruk memindahkan batu, memalukan di sini, kata Gao Yu dengan nada menghina. Kamu bisa pergi sekarang, nak. Jika aku marah, semuanya akan menjadi sulit, Gao Zonghe berkata kepada Ye Chong dengan dingin. Paman kedua, Ye Chong benar-benar cakap. Diam, Gao Tingting ingin membela diri, tetapi dihentikan oleh Gao Zonghe. Ye Chong mengangkat bahu, tidak masalah jika kamu harus melepaskanku, tetapi kamu tidak menyesalinya. Gao Zonghe tertawa dan berkata, aku akan menyesalinya. Tepat ketika Ye Chong berbalik untuk pergi, Yuan Peng masuk dari luar dan melihat Ye Chong terkejut. Tuan Ye, kenapa kamu? Dia memarahi ibunya di dalam hatinya, mungkinkah aku tidak bisa menyingkirkan bayangan iblis ini selama sisa hidupku? Kenapa dia selalu muncul kemanapun aku pergi? Haruskah aku hidup dalam pengasingan? Apakah sudah waktunya menemukan desa dan menjadi nelayan tua? Ye Chong tidak menyangka akan bertemu Yuan Peng di sini. Dia tersenyum, jadi itu kamu, Tuan Ye, apakah ini kamu? Tanya Yuan Peng. Oh, akhir-akhir ini aku bosan, dan aku ingin datang ke konferensi giok, tetapi keluarga Gao sepertinya tidak percaya pada kemampuanku. Jadi aku akan pergi, kata Ye Chong sambil tersenyum. Yuan Peng tersenyum pahit, karena Tuan Ye akan berpartisipasi dalam konferensi giok. Saya, Yuan Peng, harus menjauh. Jika Tuan Ye pergi, saya, Yuan Peng, pasti akan kalah. Hehe, bahkan Tuan Ye, kamu memandang rendah aku. Orang seperti apa aku, Yuan Peng, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk tetap di sini untuk membantu? Bos Gao dapat menemukan Gao Ming yang lain. Yuan Peng juga seorang orang yang tidak tahu malu. Baru pada saat itulah Gao Zonghe merasa ada yang tidak beres. Yuan tua, ada apa denganmu? Gao Yu bertanya tanpa tahu alasannya. Tuan Ye ini adalah jenius yang saya sebutkan tadi. Saya, Yuan Peng, bukan lawan Tuan Ye, kata Yuan Peng. Apa? Gao Zonghe dan Gao Yu terkejut. Gao Yu bertanya dengan heran. Yuan tua, apakah kamu bercanda? Apakah aku terlihat seperti pelawak? Semua orang percaya bahwa apa yang dikatakan Yuan Peng itu benar. Ye Chong ternyata adalah jenius yang dikatakan Yuan Peng. Setelah sekolah menengah, dia buru-buru berkata, oh, maaf Tuan Ye, saya baru saja buta, Anda tidak boleh seperti saya, bercanda, jika jenius seperti itu diusir oleh dirinya sendiri dan malah membantu keluarga lain. Ini jika masalahnya diketahui dan Gao Xianggu mengetahuinya, mengapa tidak mengulitinya dan melemparkannya ke lantai 18 neraka? Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah bos Gao mencoba menahan saya di sini? Gao Zonghe terus meminta maaf, Tuan Ye, saya buta. Anda harus tetap tinggal, keluarga, mari kita mengadakan pertemuan taruhan batu. Jika orang luar melihat pada saat ini bahwa bos Gao Zonghe yang sangat berkuasa benar-benar merendahkan dirinya kepada seorang pemuda, dia akan sangat terkejut. Gao Zonghe melihat bahwa Ye Chong sepertinya tidak ingin bersantai, jadi dia diam-diam menatap Gao Tingting. Gao Tingting mengerti, lalu meraih lengan Ye Chong. Kakak Ye Chong, jangan marah, karena pamanku telah mengakui kesalahannya. Kamu bisa memaafkannya dan membantu kami berpartisipasi dalam konferensi taruhan batu ini. Oke, Ye Chong tersenyum. Lagi pula aku masih harus memberikannya. Dia meminta bantuan Gao Tingting pada awalnya. Oke, demi kamu, aku akan pergi ke Yushilu atas nama keluarga Gao. Gao Tingting tersenyum. Terima kasih kakak Ye Chong, dia tidak menyangka bahwa Yuan Peng, yang telah dia cari dengan susah payah,
akan menjadi pelapis Ye Chong. Ini namanya apa? Gao Zong dan Daxi dengan cepat berkata, Tuan Ye, serahkan semua kehidupan sehari-hari Anda di Luzhu kepada saya. Ye Chong tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, tidak perlu, kamu bisa meneleponku pada hari konferensi perjudian batu. Aku sudah menemukan hotel. Wajah Gao Zonghe sedikit jelek, dia tahu bahwa Ye Chong telah tidak memaafkan dirinya sendiri, dia menyesali sikapnya terhadap Ye Chong di awal. Saya khawatir tidak mungkin pulih di masa depan. Setelah itu, Ye Chong meninggalkan perusahaan Gao Zonghe. Gao Zonghe secara khusus meminta Gao Tingting untuk mengatakan, Tingting, terima kasih kali ini, tapi saya harus menemani Tuan Ye dengan baik selama 2 hari ini. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Gao Tingting. Gao Tingting mengangguk, lalu berbalik dan mengejar Ye Chong. Gao Zonghe memandang Yuan Peng, Tuan Yuan, jika Anda mau, saya dapat memberi Anda tempat duduk lain. Yuan Peng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, karena Tuan Ye ada di sini, saya tidak akan pergi dan mempermalukan diri sendiri, biarkan aku pergi. Setelah mengatakan itu, Yuan Peng menoleh dan pergi. Wajah Gao Yu di sebelahnya berwarna biru dan putih, itu bukan perasaan yang baik. Kota Luzhu, keluarga panjang, di ruang tamu Long Xixian, tuan muda kedua dari keluarga Long, ada seseorang yang duduk di ruang tamu. Itu adalah Qin Yulong. Qin Yulong dengan hormat berkata kepada Long Xixian, kakak ipar, konferensi perjudian batu Yus Hilu ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk memasuki Luzhu. Tolong bantu saya mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu. Long Xixian mendengus. Dingin, tampak acuh tak acuh. Meskipun sepupu Qin Yulong, Qin Meier adalah istri Long Xixian. Tapi di mata Long Xixian, Qin Yulong bukanlah apa-apa, dan dia sangat memandang rendah Qin Yulong. Jadi Qin Yulong sudah lama menyimpan dendam. Awalnya, Qin Yulong ingin mendapatkan kuota melalui keluarga Wu. Jika keluarga Wu bisa mendapatkan kuota dan menang pada akhirnya, mereka tidak hanya bisa menginjakan kaki di Luzhu, tetapi mereka juga bisa membalas penghinaan keluarga panjang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sangat disayangkan bahwa rencananya sebelumnya untuk menjilat keluarga Wu dirusak oleh Ye Chong, dan sekarang tidak mungkin bagi keluarga Wu untuk membantunya. Jadi Qin Yulong tidak punya pilihan selain merasa malu dan kembali untuk memohon kepada saudara iparnya, Long Xixian, anak bungsu kedua dari keluarga panjang. Long Xixian mendengus dingin, terserah kamu, keterampilan apa yang kamu miliki, kamu juga ingin berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu, tahukah? Kamu betapa pentingnya konferensi perjudian batu di Yus Hilu bagi 4 keluarga besar. Penuh penghinaan terhadap Qin Yulong. Meskipun Qin Yulong sangat tidak senang, dia tidak berani menunjukkannya, dan masih menyapanya dengan senyuman. Jangan khawatir kakak ipar, karena saya berani berpartisipasi dalam pertemuan taruhan batu ini, saya yakin menang. Apakah kamu yakin akan menang? Xixian mencibir, lebih baik mempercayai anjingku daripada mempercayaimu. Wajah tua Qin Yulong panas, kakak ipar, aku akan memberitahumu. Aku sudah menemukan master untuk membantuku, dan aku pasti akan menang ketika saatnya tiba. Siapa? Tanya Xixian penasaran. Wu Yis, yang dikenal sebagai Jade Taois. Long Xixian terkejut. Apa? Kamu benar-benar mengundang Wu Yis, Jade Taois? Melihat perubahan sikap pihak lain, Qin Yulong diam-diam senang. Tentu saja, saya butuh banyak usaha untuk menemukan Taois Jade untuk membantu. Jika dia ada di sana, dia pasti akan menang. Siapa di Dongjiang yang belum pernah mendengar nama Taois Jade? Dia telah mengebor ribuan keping batu giok, besar dan kecil, selama beberapa dekade, tetapi dia tidak pernah mengebor sebuah lubang. Dapat dikatakan bahwa Jade Taois adalah mitos di dunia judi batu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendeta Tao Giok telah lama menghilang, dan sebaliknya, Yuan Peng dan yang lainnya telah bangkit. Nyatanya, bahkan keluarga panjang sudah lama mencari, tetapi mereka tidak pernah menemukan jejak Taois Jade. Tanpa diduga, itu sebenarnya ditemukan oleh Qin Yulong. Jika ini masalahnya, maka aku akan memberimu tempat, kata Long Xixian. Qin Yulong sangat gembira. Terima kasih kakak ipar, bersambung.